Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihah Wahyuningsih. Saya dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai geografi regional dan ruang lingkup geografi regional. Pengertian geografi regional. Pengertian geografi secara umum merupakan ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik manusia di atas permukaan bumi. Geografi berasal dari kata Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti tulisan, sehingga diartikan menjadi tulisan bumi atau deskripsi bumi. Pengertian regional adalah istilah yang menggambarkan suatu daerah atau area tertentu yang disebut kawasan atau wilayah. Regional merupakan suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri keseragaman segala internal atau fungsi yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lain. Ciri-ciri keseragaman tersebut berupa kenampakan sosial maupun fisik. Kenampakan sosial seperti kegiatan perekonomian atau mata pencarian, bentuk pemerintah, bentuk kebudayaan, atau kenampakan fisik yang berupa keseragaman iklim, kesamaan topografi, kesamaan lokasi geografis. Region juga dapat dilihat sebagai bagian dari suatu sistem dalam arti bahwa suatu region berhubungan dengan region lainnya. Sehingga suatu sistem, dalam hal ini region, disebut sebagai functional region. Geografi memiliki prinsip-prinsip yang meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama, prinsip distribusi. Terjadi akibat persebaran gejala-gejala geosfer yang ada di permukaan bumi. Menyangkut kondisi fisik dan sosial, maka distribusi tiap satu tempat dan tempat lainnya berbeda. Jika memperhatikan persebaran gejala geografi di permukaan bumi, maka bisa dijabarkan masalah-masalah apa saja yang terjadi. Prinsip distribusi menjadi kunci pertama dalam studi geografi, sehingga selanjutnya dapat ditetapkan prinsip-prinsip yang lain. Contoh, persebaran kandungan minyak bumi dan gas di wilayah Indonesia tidaklah merata, lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat, sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur lebih banyak mengandung bahan mineral. 2. Prinsip interrelasi menyatakan bahwa terdapat hubungan antara gejala geografi yang satu dengan gejala geografi yang lain di muka bumi. Prinsip interrelasi dapat mengungkapkan hubungan antara gejala fisik dengan gejala fisik, antara gejala fisik dengan gejala sosial, dan antara gejala sosial dengan gejala sosial. Hasil dari interrelasi tersebut dapat menggambarkan karakteristik geografi dari suatu wilayah. Contoh, usaha pembukaan lahan di hutan untuk keperluan area pertambangan akan menyebabkan terjadinya penebangan hutan dan perubahan ekosistem satwa dan tumbuhan di area hutan tersebut. Yang ketiga, prinsip deskripsi memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang karakteristik yang spesifik pada gejala geografi yang disebut dimensi titik, garis, bidang, dan ruang. Prinsip deskripsi tidak hanya dilakukan dengan penjelasan atau uraian dan peta, melainkan juga menggunakan diagram, grafik, maupun tabel, sehingga digunakan untuk menjelaskan karakteristik gejala geografi yang dipelajari, hubungan antara gejala dan distribusi ke ruangan. Cara melakukannya dimulai dari pengumpulan data, klasifikasi data, pemetaan, deskripsi tiap satuan pemetaan. Jadi, deskripsi baru dapat dibuat setelah dilakukan pemetaan tentang kajian geografi yang dimaksud. Yang keempat, prinsip kronologi
Dilihat dari permasalahan geografi dari sudut pandang persebaran interrelasi dan interaksinya dalam suatu wilayah region tertentu, hingga menunjukkan karakteristik kesatuan gejala geografi, kesatuan fungsi, dan kesatuan bentuk. Misal, melihat definisi bumi tidak hanya meliputi bagian luar dari kerak bumi, tetapi mencakup pula lapisan atmosfer yang mengelilinginya, termasuk air yang ada di bumi, baik air yang ada di permukaan bumi maupun air tanah, serta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ruang lingkup geografi regional. Ruang lingkup geografi regional mencakup semua gejala di wilayah yang bersangkutan, baik gejala fisik maupun manusia, yang terdiri atas yang pertama lokasi atau location. Lokasi merupakan konsep geografi paling penting, karena lokasi menunjukkan posisi suatu tempat, benda, atau gejala di permukaan bumi. Lokasi untuk menjawab pertanyaan di mana atau where suatu fenomena geosfer terjadi dan mengapa terjadi di sana, atau why is it there. Tidak di tempat lain terdapat dua macam lokasi, yaitu lokasi absolut merupakan posisi suatu wilayah berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Lokasi relatif merupakan posisi suatu wilayah berdasarkan kondisi dan situasi daerah sekitarnya. Kondisi dan situasi tersebut bisa merupakan kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan keberadaan transportasi dengan daerah sekitarnya. Misalnya, lokasi relatif Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Yang kedua, tempat atau place. Tempat mampu mencerminkan karakter fisik dan sosial suatu wilayah. Suatu tempat terbentuk melalui penggabungan karakter fisik seperti iklim, jenis tanah, tata air, morfologi, flora dan fauna, dan manusia yang hidup di dalamnya seperti jumlah penduduk, kepadatan, perkembangan penduduk, pendidikan, pendataan, dan kebudayaannya. Ketika mengkaji tentang suatu tempat, kita bisa melihatnya dari dua aspek, yaitu site dan situasi. Site berkaitan dengan kondisi internal suatu tempat seperti iklim, keadaan tanah, topografi, penduduk, dan segala sumber daya yang terkandung di dalamnya. Sedangkan situasi berkaitan dengan kondisi eksternal suatu tempat atau kondisi suatu tempat bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Yang ketiga, interrelasi atau hubungan timbal balik. Pada dasarnya, setiap gejala geosfer di muka bumi merupakan hasil hubungan timbal balik antara berbagai faktor, baik antara faktor fisik dengan manusia, dan antar faktor manusia. Hubungan antar faktor fisik, misalnya faktor ketinggian tempat dengan faktor iklim makro, kemiringan lereng dan erosi, kesuburan lahan dengan jenis batuan, ketersediaan air, tanah dengan curah hujan. Hubungan antara faktor manusia, misalnya perdagangan, transportasi, komunikasi, dan organisasi. Hubungan antara faktor manusia dan faktor fisik, misalnya penebangan hutan secara liar oleh manusia yang dapat menimbulkan banjir, penggalian bahan tambang secara berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yang keempat, movement atau gerakan. Setiap gejala geosfer di muka bumi mengalami gerakan. Pergerakan tersebut ada yang tampak dan ada tidak tampak. Pergerakan ini menjadi kajian geografi untuk memahami latar belakang terjadinya suatu gejala atau fenomena di permukaan bumi dan dampaknya terhadap gejala atau fenomena lain. Misalnya, terjadinya berbagai macam usaha tani
sebagai akibat dari adanya perbedaan iklim. Perbedaan iklim disebabkan oleh adanya sirkulasi udara secara global atmosfer. Yang kelima, regionalisasi atau perwilayahan. Tema paling mendasar dari studi geografis ialah region. Adapun kajian utamanya yaitu berbagai bentuk region dan perubahannya. Regionalisasi ialah pengklasifikasian atau pengelompokan data ke dalam data sejenis. Berdasarkan pengelompokan tersebut, maka akan tampak wilayah yang memiliki persamaan dan perbedaan. Kesatuan wilayah yang menunjukkan karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dengan daerah lainnya disebut region. Karakteristik atau ciri khas daerah suatu tempat itu dapat berupa karakteristik aspek fisik maupun manusia atau gabungan keduanya. Ruang lingkup dari keilmuan geografi terbagi menjadi 3 ruang, yaitu geografi fisik, geografi sosial, dan geografi teknik. Namun, ada ruang geografi tambahan yang merupakan gabungan dari geografi fisik dan sosial. Ruang lingkup ini dikenal sebagai geografi regional. Yang pertama, geografi fisik. Geografi fisik pada dasarnya adalah lingkup keilmuan geografi yang membahas dan mempelajari mengenai hal-hal fisik dari fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Pembahasan geografi fisik menekankan pada fenomena-fenomena yang terjadi terkait aspek fisik maupun lokasi. Tidak peduli apakah hal tersebut dipengaruhi oleh alam sekitar atau manusia. Geografi fisik umumnya membahas tentang hal-hal yang tangible atau dapat terlihat dengan jelas di lingkungan kita. Hal-hal yang tampak di lingkungan sekitar kita, baik itu disebabkan oleh alam ataupun manusia. Contohnya, banjir bandang yang disebabkan oleh manusia akibat penebangan pohon secara liar sehingga membuat gunung menjadi gundul dan mudah terjadi longsor atau banjir bandang. Beberapa lingkup keilmuan yang menjadi supporting system bagi geografi fisik. Keilmuan tersebut antara lain adalah 1. Meteorologi, membahas mengenai dinamika di atmosfer meliputi cuaca dan iklim. Yang kedua, pedologi, pembahasan mengenai dinamika tanah termasuk jenis, kesuburan, dan kecocokannya. Yang ketiga, geologi, membahas mengenai batuan meliputi pembentukan, jenis, dan manfaatnya. Yang keempat, astronomi, pembahasan mengenai benda langit, bintang, dan tata surya. Yang kelima, biologi, membahas mengenai persebaran hewan, ekoregion, dan ekosistem. Yang keenam, sejarah, pembahasan mengenai konteks historis dari fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Yang ketujuh, geofisika, membahas mengenai fenomena-fenomena alam yang ada di bumi. Contoh lingkup studi geografi fisik, yaitu proses terjadinya hujan. Terjadinya hujan merupakan salah satu fenomena fisik yang ada di sekitar kita. Namun, terjadinya hujan ini bukan hanya disebabkan oleh faktor fisik, namun dipengaruhi faktor-faktor antropogenik atau faktor manusia. Proses terbentuknya hujan dipengaruhi oleh siklus air yang terjadi di permukaan bumi. Banyak fenomena natural yang dapat mempengaruhi siklus air ini, seperti aktivitas tektonik, vulkanisme, dan ataupun bentang lahan yang ada di wilayah tersebut. Faktor antropogenik yang mempengaruhi hujan antara lain adalah polusi yang dikeluarkan oleh aktivitas manusia, laju urbanisasi dan kepadatan penduduk pada suatu wilayah, hingga aktivitas ekonomi yang ada pada wilayah tersebut. Polusi yang tinggi akan cenderung menyebabkan terjadinya hujan
hujan, asam karena kadar oksida di atmosfer yang cukup tinggi. Urbanisasi yang tinggi akan mempengaruhi daur air karena meningkatkan laju runoff atau air limpasan yang nantinya dapat menguap lagi ke atmosfer. Yang kedua, geografi sosial. Geografi sosial pada dasarnya adalah ruang lingkup keilmuan geografi yang mempelajari fenomena-fenomena di permukaan bumi yang terkait dengan aspek sosialnya. Aspek sosial ini memiliki titik berat pada antroposfer atau lingkup kehidupan sehari-harinya manusia. Geografi sosial ini tidak terbatas pada aspek sosial dari geografi, melainkan membahas juga aspek fisik geografi. Hanya saja fenomena utama yang diteliti adalah fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Karena pada dasarnya fenomena-fenomena sosial yang muncul juga merupakan akibat dari interaksinya dengan fenomena alam, seperti yang sudah dipaparkan oleh Paul Vidal de la Blanche dan Friedrich Hetzel dalam debat posibilisme versus determinisme. Kondisi alam mempengaruhi kondisi kehidupan manusianya. Untuk menunjang penelitian, terdapat beberapa lingkup keilmuan yang menjadi supporting system bagi geografi sosial. Keilmuan-keilmuan tersebut antara lain adalah: yang pertama, antropologi, pembahasan mengenai budaya, sejarah, dan perilaku manusia. Sejarah membahas mengenai fenomena-fenomena yang sudah lampau. Yang ketiga, kependudukan, membahas mengenai persebaran, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk. Yang keempat, ekonomi, pembahasan mengenai kondisi perekonomian, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, perencanaan wilayah dan kota, membahas mengenai perkotaan, pengembangan wilayah, dan pengembangan pusat aktivitas. Contoh lingkup geografi sosial. Pola permukiman masyarakat. Kajian mengenai pola permukiman masyarakat adalah satu kajian geografi sosial yang sangat. Selain membahas mengenai di mana masyarakat tinggal, pola permukiman juga membahas mengenai bentuk kota, konsentrasi aktivitas, serta aspek transportasi yang ada di suatu wilayah. Mengenai pola permukiman masyarakat ini memerlukan peninjauan aspek-aspek sosial geografi seperti bagaimana bentuk kota yang ada, bagaimana struktur kota tersebut, serta pusat-pusat aktivitas yang ada di suatu wilayah. Selain itu, diperlukan juga tinjauan mengenai kondisi perekonomian lokal, insentif dan insentif pembangunan, serta aspek-aspek lain yang mempengaruhi pertumbuhan permukiman. Yang ketiga, geografi teknik. Geografi teknik pada dasarnya adalah metode-metode yang digunakan untuk memvisualisasi data spasial dan aspasial untuk mendukung analisis geografi. Mayoritas analisis geografi melibatkan analisis keuangan. Oleh karena itu, muncullah peta sebagai salah satu terobosan analisis spasial dan visualisasi data non-spasial pada suatu wilayah. Seiring dengan perkembangan zaman, peta fisik lama-kelamaan diganti dengan peta digital dan sistem informasi geografis. Selain memiliki proses yang lebih fleksibel, sistem informasi geografis juga memiliki keunggulan dalam segi biaya dan kualitas output. Meskipun begitu, peta masih menjadi media visualisasi data spasial dan aspasial dalam metode dua dimensi yang paling baik. Sejauh ini belum ada yang dapat menggantikan peta dalam perannya, karena bersifat teknis dalam pembuatan peta dan akuisisi data. Cabang geografi ini disebut sebagai geografi teknik. Rumpun keilmuan yang menunjukkan geografi teknik adalah
antara lain yang pertama, kartografi, pembahasan mengenai pembuatan peta dan visualisasi spasial suatu fenomena. Sistem informasi geografis, pembahasannya mengenai integrasi informasi geografis dalam sebuah sistem digital. Penginderaan jauh, pembahasan mengenai akuisisi data dan survei jarak jauh. Data science, pembahasan mengenai pengolahan data baik spasial maupun aspasial. Yang keempat, geografi regional. Jika kedua lingkup di atas membahas mengenai sudut pandang terhadap suatu fenomena, maka geografi regional membahas mengenai suatu wilayah secara mendalam dan komprehensif. Yang membedakan kajian regional dari yang lainnya adalah geografi regional membahas suatu fenomena pada wilayah yang sudah ditentukan. Oleh karena topik utamanya adalah sebuah wilayah, maka geografi regional tidak dibatasi oleh prioritas pada aspek fisik atau aspek sosial. Kajian geografi regional mengkaji keduanya secara komprehensif untuk menjawab suatu fenomena yang terjadi di suatu wilayah. Contoh lingkup geografi regional yaitu perikanan di Laut Natuna. Perikanan di Laut Natuna tergolong sebagai bahasa geografi regional yang menyeluruh. Dalam meninjau aktivitas perikanan di Laut Natuna, kita dapat melihat dari segi geografi fisik dan geografi sosial. Geografi fisik yang dapat kita tinjau antara lain adalah bagian kondisi perairan di situ. Apakah terdapat upwelling atau downwelling, bagaimana suhu laut, serta bagaimana kondisi terumbu karang di sekitar wilayah tersebut. Kita juga dapat meninjau aspek ikannya secara langsung, seperti apakah itu masuk ke dalam rute migrasi ikan, apakah terdapat perubahan-perubahan pola migrasi, sehingga mengurangi jumlah tangkapan, serta apakah ikan-ikannya mengalami overfishing sehingga berkurangnya jumlahnya. Selain aspek fisik yang sudah dibahas di atas, kita juga dapat meninjau secara sosial mengenai aktivitas perikanan. Pertama, mungkin kita harus meninjau apakah terdapat budaya perikanan yang kuat di masyarakat sekitar. Lalu kita juga dapat meninjau tingkat pendidikan dari para nelayan. Contoh geografi regional, yaitu penggunaan lahan kawasan lindung. Kawasan lindung adalah sebidang lahan yang kegunaannya diperuntukkan supaya menahan ancaman bencana yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Pemanfaatan lahan yang hendak digunakan sebagai kawasan lindung biasanya mengutamakan pada hutan yang mudah terbakar. Kawasan lindung seperti tanaman bakau mengharuskan dasarnya menggunakan permukaan air. Permukaan air mampu menahan api yang membakar hutan sehingga dikatakan sebagai kawasan lindung. Pertanian yang menggunakan metode terasering juga merupakan salah satu penggunaan kawasan lindung. Terasering dibentuk pada lahan pertanian miring dan dibuat layaknya bentuk tangga agar menahan laju erosi. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kawasan lindung mengandung arti menahan bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Itulah pembahasan materi yang saya berikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.